Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nindya Kirana dengan NIM 04041282429031 dari Prodi Psikologi kelas A 2024. Di sini saya akan menjelaskan esai yang berjudul Ajang Eksistensi Diri di TikTok terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Saat ini, digitalisasi sudah berkembang pesat. Akibatnya, banyak aspek kehidupan yang turut berubah, termasuk bagaimana cara seseorang mengekspresikan diri dan bagaimana cara mereka membentuk identitas diri. Media sosial, khususnya TikTok, menjadi platform yang paling dikenal oleh anak muda, termasuk mahasiswa. TikTok dengan format video pendek menghadirkan hal-hal yang menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya sebagai tempat hiburan, TikTok juga digunakan sebagai tempat mengekspresikan emosi, menyampaikan opini, dan yang paling penting, membangun eksistensi diri di dunia maya. Namun, hal ini menimbulkan satu pertanyaan penting, yakni bagaimana ajang eksistensi diri di TikTok dapat memengaruhi pembentukan karakter pada mahasiswa. Tentunya sudah ada banyak sekali pendapat pro dan kontra mengenai hal ini. Ajang eksistensi diri di TikTok dinilai dapat memberikan dampak positif seperti membangun rasa percaya diri dan juga meningkatkan motivasi para mahasiswa. Sedangkan ajang eksistensi diri ini juga dinilai negatif karena dapat memberikan tekanan sosial yang berlebihan dan juga memberikan risiko seseorang untuk kehilangan nilai-nilai moralnya karena ia ingin mengejar eksistensi diri tersebut. Jadi, menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan akan dihargai dan juga diakui oleh lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang, kebutuhan ini itu tidak hanya bisa dipenuhi melalui lingkungan sosial bermasyarakat, tapi juga lingkungan bermedia sosial, salah satunya di TikTok. Jadi pada platform TikTok sendiri itu kita tidak hanya bisa mengunggah suatu konten maupun video, tetapi kita juga dapat berinteraksi dengan audiens. Interaksi ini dilakukan dengan cara memberikan like, memberikan komentar yang positif, lalu juga kita bisa memfollow atau mengikuti orang lain. Nah, nantinya hal-hal yang disebutkan sebelumnya ini dapat menjadi suatu indikator penting dalam menilai apakah seseorang itu merasa dihargai atau diakui dalam lingkungan bermedia sosialnya. Platform TikTok ini nantinya akan terus mendorong mahasiswa untuk berinovasi dan mengembangkan ide-ide yang selama ini mereka miliki. Ide-ide tersebut dapat berbentuk digital maupun non-digital nantinya, seperti ide untuk mengembangkan lukisan, mengembangkan keterampilan bermusik, lalu mengembangkan keterampilan membuat video, dan lain sebagainya. Nah, dari ide-ide itu nantinya mereka akan mendapatkan reaksi dari publik ya, karena mengunggah video-video tersebut. Reaksinya dapat berbentuk like, dapat berbentuk komentar yang positif, lalu juga dapat berbentuk followers atau pengikut gitu. Nah, hal ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan diri para mahasiswa yang semakin meningkat. Mereka nanti akan semakin berani untuk menunjukkan kemampuan yang selama ini mereka miliki. Lalu platform media sosial seperti TikTok ini juga dapat mendorong para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi yang mereka miliki selama ini. Aspirasinya bisa berbentuk permasalahan sosial, permasalahan lingkungan, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui bahwa hal yang positif akan berjalan beriringan dengan hal yang negatif. Menurut survei dari We Are Social and Hootsuite tahun 2023 mendapatkan data bahwasannya pengguna media sosial di Indonesia berkisar antara 18 sampai dengan 24 tahun dengan durasi penggunaan lebih daripada 3 jam. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya banyak sekali waktu yang terbuang untuk mencari validasi diri dan pengakuan dari audiens atau dari orang lain. Nah, dengan mencari pengakuan, mencari validasi dengan orang lain, ini akan memunculkan suatu tekanan sosial. Artinya seseorang itu akan melakukan apapun
apapun demi mendapatkan reaksi like, reaksi komentar positif dari orang lain yang nantinya akan berpengaruh pada pembentukan kepribadian seseorang. Orang ini akan mudah ikut-ikutan, akan mudah terpengaruh, dan tidak memiliki pendirian dan jati diri yang kuat. Nah, disinilah pendidikan karakter memainkan peranan yang sangat penting bagi para mahasiswa untuk memanfaatkan media sosial dengan baik, terkhususnya TikTok. Jadi dengan pendidikan karakter, para mahasiswa akan diberikan pemahaman mengenai cara beretika dalam bermedia sosial dan juga dampak positif maupun negatif yang akan mereka terima dari media sosial. Selain itu, pendidikan karakter juga akan membangun nilai-nilai moral seperti rasa integritas, rasa empati, dan juga rasa tanggung jawab yang ada di dalam diri para mahasiswa.